Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kespalan, Banjarsari, Surakarta. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh datang menyembah meninggikan Engkau. Itulah kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari ini Kau ada di tempat ini, karena kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Katakan Bapa Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Katakan lebih dari harta, dari harta kalah segalanya, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat. Katakan Bapa Kau setia. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan penuh kerinduan katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, benar Tuhan, lebih Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersiramu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan.
batu keselamatan. Haleluya. Kira la 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 shikira la 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 la. Kira la 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 la. Ira la bala 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 mashe. Haleluya. Haleluya. Kira la ba 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 ba. Kira la bala 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 bala. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Karena Kau yang menguatkan setiap hati dan batin kami. Kami terus mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Urala pasyikirala parala papa papa. Kami
saja. Setiap hati kami Tuhan, dipuji dan disembah. katakan Kau saja, Kau saja yang layak. dengan segenap hati katakan anak domba Allah. Anak domba Allah. Kau saja Tuhan. Dan disembah, dipuji dan disembah. katakan Kau saja, Kau saja, yang layak. Anak domba Rajaku, memerintah sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau saja yang layak disembah. Amin. Amin. Siapa memuji memuliakan Tuhan? Amin. Dengan pujian dan tarian. Amin. Mari kita berdiri untuk mengucap segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, Kak, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Oh, kami mau
haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Rada susah pakai masker tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi langit dan bumi, pujilah Tuhan, karena Dia yang menciptakan semuanya. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menang.
beri persembahan untuk Tuhan. Silakan duduk. Kita akan berkata bersama-sama mengangkat tangan persembahan ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Kami membawa persembahan kami adalah wujud cinta kami pada Engkau Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang tulus, kami memberikan dengan rasa mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kuduskan, sucikan persembahan ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan
Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami, berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kuminta, menikmati bait-Mu Tuhan. Itulah setiap kerinduan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Dan hari ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu karena Engkau Allah yang hidup. Dan kami boleh menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang tercinta Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ada di Indonesia Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan melawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu dalam kesesakan ini, dalam pandemi ini Tuhan, Engkau hadir. Engkau Tuhan yang punya kuasa. Bahkan Engkau yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Lalukan Tuhan, lalukan pandemi ini, COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang Indonesia. Bahkan Engkau Tuhan yang akan menyertai bangsa kami Tuhan. Berikan Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi kekuatan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin, untuk memberi kebijaksanaan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami tidak mau terpecah Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang memimpin Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat merusak atau menghancurkan bangsa kami. Karena kami percaya Engkau hadir, Engkau ada dan Engkau menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati semua yang bekerja untuk menangani COVID ini Tuhan. Dari dokter-dokter, perawat, kami percaya Engkau memberi kekuatan Tuhan. Engkau memberi kesabaran Tuhan. Dan Engkau Tuhan terus menyertai mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan mengalami pemulihan dan pemulihan. Dan bahkan kemuliaan-Mu nyatakan di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini, untuk gereja-gereja yang mengadakan kebaktian Tuhan. Benar Tuhan, benar kami merasa takut, kami merasa gentar. Tapi kami percaya bila kami mengandalkan Engkau, Engkau Tuhan yang berkuasa atas tubuh kami, roh kami, jiwa kami. Engkau Tuhan yang membebaskan dari segala ketakutan. Karena tidak ada roh ketakutan bila kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sertai gereja-gereja yang beribadah, sertai gembala-gembala yang akan memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk tempat ini. Kami rindu Tuhan jemaat mengalami penjebolan. Kami rindu jemaat mengalami kasih-Mu. Kami rindu jemaat mengalami anugerah-Mu. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi setiap kami. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami bila kami mengalami kesulitan. Terima kasih, kami tahu penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberikan kecukupan bagi kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupkan. Hari lepas hari Engkau pelihara. Hari lepas hari Engkau memberikan keajaiban dan keajaiban Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih hari ini kami Tuhan mengucap syukur Engkau hadir di tempat ini. Dan kami siap mendengarkan taburan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang nyata Tuhan. Urapan-Mu yang luar biasa. Dan kami anak-anak-Mu siap, murid-murid-Mu siap mendengarkan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dewasa rohani di dalam Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya mujizat, anugerah, kesembuhan, bahkan apapun yang kami perlukan Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang
pujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati. Mari kita bangkit berdiri, katakan lebih baik di pelataran-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari. Oh, kami memuji dan menyembahmu, memujimu. Oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Oh, dan menikmati semua kemurahan. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami bawa Tuhan, hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora lama syakara lama yakara lama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali Tuhan kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang hari ini hadir Tuhan memberkati dan Tuhan hadir menjamah kami semua. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan berkat-Mu yang baru, anugerah-Mu atas kami Tuhan melimpah. Kami percaya di dalam nama Yesus, ketika Tuhan kami beribadah, kami tahu kami berjumpa dengan Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus akan mengurapi kami di dalam nama Yesus. Kami semua yang ada di tempat ini boleh mengalami pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Kami semua boleh diurapi Tuhan dalam nama Yesus. Dijauhkan dari setiap penyakit, dijauhkan dari setiap Tuhan segala kejahatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini banyak yang tidak hadir, ada yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan mereka yang terikat dalam ketakutan, kekhawatiran karena situasi ini. Tuhan hadir, Tuhan kami percaya Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan Tuhan. Biarlah ketenangan, damai sejahtera turun atas mereka.
Di dalam nama Yesus kami serahkan semua anak-anak Tuhan. Kami percaya hari ini juga Tuhan, Engkau akan berfirman kepada kami, pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Dimas, kami percaya Engkau akan berkati dan Engkau urapi Pak Dimas Liku Mahua ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Pelayan Tuhan silakan duduk, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pak Pendeta Dimas. Dimas Liku Mahua. Kalau dari namanya ini, oh Liku Putra, bukan Liku Mahua ya? Oh bukan, saya pikir Liku Mahua kayak penyanyi, siapa itu? Utha Liku Mahua. Ya, sudah ada Pak, sudah ada. Kalau ada Sprite boleh, atau kopi, es teh. Ya itu saja. Jadi saudara, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang hambanya Pak Dimas Liku Putra untuk. Shalom saudara. Kurang semangat shalom. Ya, terima kasih. Satu kemurahan Tuhan saya boleh berdiri di tempat ini. Sebelum kita lebih lanjut, boleh saya ajak Bapak Ibu sekali lagi berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan pagi hari ini. Satu berkat Tuhan kami boleh datang di rumah-Mu. Satu kemurahan Tuhan kami boleh datang di rumah-Mu. Saat ini kami rendahkan hati kami bersama-sama Tuhan. Untuk kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami percaya akan ada firman yang baru, ada firman yang hidup yang akan kami terima pagi hari ini. Kami sediakan hati pendengaran pikiran kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi setiap kami. Hamba-Mu adalah hamba yang kosong Tuhan. Ialah Tuhan dan Roh Kudus yang berbicara secara pribadi, lepas pribadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur dan meminta haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama saya terima kasih sekali buat Bapak Ibu Gembala ya. Ya sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri ya. Buat kesempatan pagi hari ini boleh melayani di tempat ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya ke sini Bapak Ibu Saudara, tapi melayani baru ini. Tapi kalau datang mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya Tante ya. Sudah ketika saya masih kuliah, saya punya teman yang juga pelayan di tempat ini. Pertama saya ketemu dengan Om dan Tante di tempat ini dengan teman saya. Dan puji Tuhan saat ini saya dipertemukan kembali dengan Tante Yayun di tempat yang sama, di pekerjaan yang sama. Jadi saya mengajar di SD Karis Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah dikenalkan sama Om Daniel, nama saya Dimas Liku, bukan Mahua, tapi Dimas Liku Putra gitu ya. Kebetulan saya suka sekali main bass. Nah, pemain bass favorit saya itu namanya Liku Mahua juga gitu. Adalah sama dengan namanya Liku gitu ya. Diperkenalkan nama saya Dimas Liku Putra. Rumah saya di Mojosongo, Bapak Ibu. Saya sudah menikah, puji Tuhan. Istri saya masih satu dan akan tetap satu selamanya begitu ya. Baru kemarin bulan Agustus kami menikah dan on the way. Nanti kalau Tuhan percayakan punya ya junior. Amin. Bantu doa Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan buat pertemuan hari ini dan saya percaya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa buat setiap kita yang mau mendengar dan membuka hatinya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu dengan kondisi yang seperti ini, saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan antusias datang sama Tuhan, punya hati yang rindu benar-benar menyembah Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Dan itu Tuhan terus akan tanamkan dalam kehidupan kita dan harus kita jaga. Walaupun kondisi kita enggak baik, walaupun pandemi seperti ini, tapi jangan mengalahkan untuk kita datang sama Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya kasih judul di situ, tetap melejit di saat terjepit. Katakan saudara, tetap melejit di saat terjepit. Ya, saat kita terjepit saudara, ya pernah merasa terjepit saudara? Ini saya boleh turun? Boleh ya? Ya.
Pernah merasa terjepit saudara dalam situasi kehidupan kita? Kita semuanya pasti pernah ya mengalami yang namanya terjepit, kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan, apalagi di saat-saat ini kita benar-benar mengalami yang namanya situasi yang serba terbatas, benar ya? Kita aja di kondisi yang PSBB sekarang, serba terbatas. Tidak memungkiri setiap kondisi kehidupan orang percaya saat ini, bahkan bukan hanya orang percaya, itu mengalami yang namanya situasi yang terjepit dan situasi yang sulit. Ya, kita mau lihat bersama-sama situasi yang boleh kita rasakan di saat ini gitu. Di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita, di tempat keluarga kita, bahkan aktivitas sosial kita, itu semua serba dibatasi. Tapi kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita beda dengan orang yang mengenal Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang dahsyat. Dan itu yang harus kita mau pelajari hari ini bersama-sama. Di situasi terjepit, di situasi yang sulit, yang kita serba terbatas, kita mau bersama-sama belajar. Kita harus bersikap seperti apa sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Slide selanjutnya saudara. Ya, kita bisa lihat ya situasi terjepit keuangan kita serba terbatas. Tante jujur ya, gaji kita sempat terpotong. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini juga mengalami yang namanya pemotongan pendapatan. Mungkin yang harusnya 1 bulan dapatnya segini, Tuhan izinkan untuk dipotong. Serba terjepit kita. Mungkin kita biasanya bisa, mungkin ada Bapak Ibu yang punya usaha yang biasanya buka dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Sekarang harus dibatasi lagi. Mungkin kita punya kegiatan keluarga yang setiap bulan atau setiap berapa bulan sekali kita keluar dan ternyata kita dibatasi. Kita punya pelayanan yang setiap minggu, mungkin di tengah minggu kita punya kegiatan bersekutu dengan saudara seiman kita harus dibatasi. Ini fakta yang sedang terjadi saat ini saudara. Dan itu tidak terlewatkan dari kehidupan orang percaya. Kita harus menyadari hal ini. Kita harus tahu tentang hal ini. Sekolah ditutup. Berapa banyak pengusaha, berapa banyak orang punya usaha yang ditutup, berapa banyak orang yang punya hobi harus dibatasi dan akhirnya nggak bisa datang. Dan tidak lepas juga kondisi pandemi ini saudara, beberapa banyak jiwa yang sudah terlewat. Jadi kalau sampai hari ini saudara kita masih bisa datang, berarti Tuhan masih percayakan kita untuk melakukan pekerjaannya di bumi ini. Kita harus tangkap itu saudara, kita harus percaya itu. Bahwa Tuhan punya mandat, Tuhan punya rencana buat saya dan saudara untuk tetap mengerjakan bagiannya di tempat ini. Kita harus bersyukur saudara, masa sulit boleh ada, kita terjepit boleh ada. Tapi kita punya Tuhan yang besar yang bisa melejitkan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Tangkap hal ini, tangkap iman ini, tangkap firman ini saudara. Ya situasi yang terjepit. Next selanjutnya. Sebenarnya saya bawa di handphone, cuma memang handphone saya ini baterainya memang ya cukup unik ya. Jadi ngecasnya tuh paling 5 menit 100% gitu ya. Tapi nanti habisnya ya sudah 5 menit itu langsung habis. Ya kita bersama-sama belajar, tidak menghalangi hari ini. Ya pada situasi seperti ini banyak orang dunia yang merasakan bahwa hidupnya sudah berakhir dan merasa ini adalah sebuah kegagalan yang besar. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak orang percaya yang tetap mengalami hal ini akhirnya menyikapi, udah selesailah kerjaanku, aku gagal, aku gak bisa. Sudahlah aku sakit, ya sudah finish, selesai. Berapa banyak orang punya respon marah, bingung, takut, cemas, khawatir, stres, bahkan punya sampai sakit. Ya, berapa banyak orang di antara kita, bahkan orang percaya pun mengalami hal ini saudara. Satu kesaksian saya boleh jujur saudara, ketika saya persiapkan firman Tuhan ini, saya benar-benar ditampar oleh Tuhan. Saya benar-benar ditegur oleh Tuhan. Hampir 2 minggu, mental saya sempat down. Karena saya punya pergumulan dan saya punya punya kerinduan. Dan ternyata yang terjadi yang Tuhan berikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya baca firman Tuhan saya ini dan saya persiapkan ini, saya benar-benar nangis di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya ini benar-benar menjadi pedang bermata 2 yang boleh membentuk saya juga. Apakah saya sebagai orang percaya punya respon hati yang gak benar di hadapan Tuhan? Apakah terus saya akan takut? Apakah saya akan khawatir? Apakah saya akan salahkan Tuhan?
Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Kesulitan apapun, segala jepitan apapun yang dunia sedang pertontonkan sekarang, situasi buruk apapun, kita gak mau punya respon yang seperti ini. Marah sama Tuhan. Kita mulai khawatir, kita mulai takut. Jangan saudara. Sebagai anak Tuhan kita harus memiliki respon yang berbeda dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Katakan samping kanan kirimu saudara, engkau mengenal Tuhan. Ya, kenal. Kita kenal Tuhan kita saudara. Kita tahu Tuhan kita. Jadi kalau kita kenal, kita tahu Tuhan kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus marah? Sama saudara, presiden juga merasakan hal ini. Pengusaha juga merasakan hal ini. Orang orang pinggiran pun juga merasakan hal ini. Profesi apapun semuanya mengalami hal ini. Tapi yang membedakan adalah kita anak Tuhan yang mengenal Tuhan kita. Tangkap hal ini saudara. Next. Dalam kondisi terjepit inilah sebenarnya kualitas iman dan kehidupan orang percaya diuji oleh Tuhan. Karena sikap hati dan kualitas iman orang percaya itu sesungguhnya nampak bukan ketika kondisi hidupnya baik. Enggak. Oh dia diberkati Tuhan, oh dia melayani Tuhan, ya iyalah karena dia kondisinya baik. Enggak. Tapi iman kita diuji oleh Tuhan ketika peristiwa yang tidak sesuai yang kita mau Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita. Dan Tuhan lihat itu saudara, Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat keteguhan iman kita. Seberapa responmu sama aku? Jadi yang Tuhan tanya saat ini di hadapan kita, saya dan saudara. Ketika masa sulit ini, ketika masa sulit seperti ini, respon seperti apa yang kamu kasih ke aku? Jawab dalam hati kita masing-masing saudara. Ini waktu Tuhan menguji kita. Ini waktu Tuhan memberikan tantangan sama kita. Ya, bukankah di situasi seperti ini, sebenarnya ini adalah waktu yang paling tepat kita mendekat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ini waktunya saudara, ini waktunya Tuhan itu memberikan situasi yang tidak baik. Karena Tuhan mau menguji hatimu dan hatiku. Tuhan mau uji imanku dan iman Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama tangkap hal ini juga. Ada dua pertanyaan di situasi seperti ini. Bapak Ibu memilih tertekan atau memilih tertantang? Next. Ya. Mau tertekan atau tertantang gitu ya. Orang kalau sukanya ada yang di sini mungkin suka aktivitas yang ekstrim. Ada yang suka naik gunung mungkin. Teman-teman yang pemuda ada. Oh ada ya Mas. Suka naik gunung mungkin suka yang menantang. Orang kalau punya adrenalin tinggi saya juga seneng banget gitu ya. Saya tuh paling suka kalau mainan yang ekstrim begitu. Saya pernah waktu itu ke Malang ya main ini tornado begitu. Itu suka sekali seperti itu ya. Nah saat ini di situasi seperti ini juga satu hal yang Tuhan mau tanya. Di situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara dan saya mau tertekan atau tertantang. Kalau Bapak Ibu mau tertekan ya sudah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu mau tertantang bilang Tuhan aku bisa bersama dengan Tuhan. Nah kita mau belajar 3 hal hari ini saudara. Respon yang harus kita miliki sebagai orang percaya ya ketika di situasi yang terjepit. Ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Next, yang pertama. Yang pertama adalah ambil sikap untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kita belajar dari 2 tokoh yang tidak asing. Dan Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti pernah mendengar firman Tuhan ini. Tapi kita mau belajar sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai yang ke-26. Boleh dibuka Alkitabnya, boleh buka HP yang ada Alkitab sucinya gitu ya, handphone sucinya 25 sampai yang ke-26. Firman Tuhan saya mau bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu yang dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini tahu ya kisahnya ketika Paulus dan Silas harus dipenjara, dia karena memberitakan kebenaran firman Tuhan dan orang nggak terima akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Pernah di sini Bapak Ibu masuk dalam penjara? Belum ya? Saya pernah masuk, tapi hanya masuk, berkunjung begitu ya, nggak jadi anggotanya gitu. Saya hanya berkunjung saudara, dan rasanya pasti nggak enak. Dan situasi itu dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka di situasi yang terjepit, mereka di situasi yang sulit. Tapi apa yang mereka lakukan? Satu hal yang kita mau pelajari hari ini dari kisah ini. Mereka ambil sikap untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kita belajar beberapa hal dari kisah ini saudara. Yang pertama, kesungguhan hati kepada Tuhan. Next. Yang pertama, kesungguhan hati kepada Tuhan. Betapa mereka punya hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa ketika mereka masuk ke dalam penjara pun, di situasi sulit pun, mereka punya yang namanya kesungguhan hati sama Tuhan. Mereka nggak mau juga menyalahkan satu dengan yang lain. Berapa banyak di antara kita orang percaya, keluarga-keluarga, orang atau mungkin anggota gereja, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penghalangan ataupun hambatan, lebih banyak ini gara-gara kamu sih gitu. Ini gara-gara kamu tadi nggak nurut sih. Mungkin suami dan istri saling menyalahkan, mama sih tadi begini, coba tadi papa mbak begini, pasti nggak begini. Mereka nggak saling menyalahkan saudara. Tapi mereka mengambil sikap di situasi yang berat, mereka mau doa dan menyembah Tuhan. Dan di situ besar kuasanya, amin. Mari bersama-sama, berapa banyak saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, biasaan memuji menyembah Tuhan di dalam kehidupanmu. Apakah hanya sekedar hari Minggu datang ke gereja? Apakah ada waktu khusus untuk doa dan menyembah Tuhan? Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan ingatkan kita hari ini, di situasi seperti ini, sikap yang tepat yang harus kita lakukan adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Bangun mesbah rumah tangga, bangun mesbah keluarga, bangun jam intim dalam doamu di dalam bersama dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ini yang Tuhan mau kasih tahu sama kita saudara pagi hari ini. Sulit boleh ada, tantangan boleh ada, tapi sikap berdoa dan menyembah Tuhan yang Tuhan rindukan. Dan lihat apa yang mau Tuhan kerjakan saudara. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka, atas Paulus dan Silas. Semua orang di penjara pun kena dampaknya. Ketika mereka berdoa dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata saudara. Belenggu-belenggu, bahkan seluruh pintu penjara semuanya terbuka dan terlepas. Saya nggak perlu menjelaskan, itu ibarat seperti pergumulan kita ataupun permasalahan kita. Bukan berarti kita akan lepas begitu saja, tapi yang paling penting adalah kita kuat menghadapi situasi yang sulit itu bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama pelajari, mari bersama-sama kita mau merenungkan firman ini saudara. Berdoa dan menyembah Tuhan. Dan dampak yang luar biasa dari penyembahan mereka. Mereka tidak hanya selamat, mereka tidak hanya ditolong Tuhan, tapi kepala penjara dan seluruh keluarganya dibawa kepada Yesus, dibaptis dan percaya kepadanya. Betapa luar biasanya dampak ketika kita sebagai keluarga punya mesbah doa, kita punya mesbah penyembahan. Berapa banyak nanti keluarga di sekitar kita yang juga akan diselamatkan buat nama Yesus. Gede saudara dampaknya Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa dan menyembah Tuhan. Tangkap hal ini. Yang pertama itu berdoa menyembah Tuhan. Yang kedua, ini yang saya juga pelajari saudara. Next. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Tuhan. Katakan tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, saudara perhatikan, perhatikan ke sini saudara, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betapa pentingnya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah bilang, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa tanpa aku.
Mari bersama-sama belajar. Seberapa banyak di antara kita juga orang percaya yang punya ego. Yang kita punya kekuatan, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita bilang, sorry Tuhan, aku sibuk dulu dengan pekerjaanku. Sorry Tuhan, aku mau urus pekerjaanku dulu. Karena ini tender besar Tuhan. Nanti ibadah bisa kapan-kapan lah. Nanti doa menyembah Tuhan kapan-kapan lah. Tapi Tuhan bilang di sini, tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita, saudara. Saya mau bahas sedikit, saudara. Kata tinggal di sini menggunakan kata asli meno, yang artinya itu tinggal tetap. Tinggal tetap. Jadi bukan hanya sekedar kita mampir gitu ya. Kayak saya berapa kali mungkin sering ya, tante kesini mungkin mampir gitu ya. Main atau mungkin hanya jenguk. Enggak. Tuhan enggak butuh itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Meno, melekat, menetap di dalam Tuhan. Jadi jangan anggap Tuhan itu hanya sekedar tempat Bapak Ibu Saudara mampir sebentar untuk curhat. No, jangan anggap Tuhan itu hanya sekedar, oh Tuhan aku pas enggak sibuk nih, yuk kita ngobrol. No, Tuhan mau hidup saya dan saudara itu tetap melekat, tinggal di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, bukankah waktu yang seperti ini saudara, kondisi seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita tinggal menetap di dalam Tuhan. Jangan jadikan Tuhan hanya sekedar tempat untuk kita bermain. Oh saya, Om Daniel, Tante, dan beberapa teman tuh suka banget jalan gitu ya. Berapa kali mungkin, 1 kali ya Tante ya, 2 ya. Kita ke Tawangmangu, mampir ke sana main gitu. Tahu mampir ya? Ya sudah, menikmati apa yang ada di situ, terus nanti pulang, kembali ke aktivitas sehari-hari. Tuhan gak suka seperti itu, saudara. Kita hanya datang ketika Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita. Tuhan, sorry, aku ada kegiatan yang lain. Tuhan gak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Apapun situasi yang kita alami, sakit, penyakit apa yang kita alami, saudara yang dikasihi Tuhan, memang bukan hal yang mudah sebenarnya. Kalau kita berbicara tinggal di dalam Tuhan. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang percaya yang Yesus mau adalah kehidupan yang harus terus berbuah. Bahkan berbuah banyak. Perhatikan saudara. Tinggal di dalam Tuhan itu memang bukan satu perkara yang mudah. Di dalam pasal yang 15 ini ayat yang kedua, Tuhan itu menjelaskan bahwa ranting yang berbuah pun tidak terlewatkan dari proses pembersihan. Ranting yang berbuah pun di fase ini, di pasal ini, itu Tuhan izinkan juga dalam proses pembersihan ranting. Supaya apa? Ranting tersebut bisa berbuah lebih banyak dari yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara kalau punya pohon anggur di rumah atau mungkin pernah melihat perkebunan anggur, memang ada fase seperti itu. Ada ranting yang tidak berbuah itu dipotong supaya asupan makanan yang masuk ke dalam ranting yang tidak berbuah itu tidak menghalangi ke ranting-ranting yang berbuah. Ya, sehingga dipotong. Tapi juga ranting yang sudah berbuah pun itu juga dibersihkan dari hama-hama, dari beberapa hal yang mungkin ada daun-daun yang bercabang-cabang supaya apa? Benar-benar asupan nutrisi yang masuk itu bisa masuk ke ranting yang bisa berbuah. Dan tujuannya memang supaya lebih banyak buahnya. Perhatikan saudara. Fase pembersihan ini pun perhatikan di depan juga Yesus lakukan atas kehidupan orang percaya. Fase pembersihan ini juga Yesus lakukan buat orang percaya. Dengan berbagai macam ujian yang Yesus izinkan supaya hidup kita apa? Kataros. Itu di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kamu sudah bersih dengan firman. Nah kata bersih itu menggunakan kata kataros. Bersih, suci, bahkan murni. Jadi Tuhan izinkan menguji saya dan saudara di situasi berat supaya kita dimurnikan, kita disucikan, kita dibenarkan oleh Tuhan dan oleh firman-Nya. Dan tujuannya hanya satu saudara. Kalau sudah mengalami hal ini, Tuhan dulu mungkin saudara pernah mengalami yang namanya aku tuh paling sulit memaafkan. Tapi Tuhan benturkan saudara dengan permasalahan yang harus saudara maafkan. Mungkin saudara gak bisa mengampuni, mungkin saudara punya hati yang negatif terus, pikiran yang negatif terus. Dan Tuhan benturkan itu, Tuhan berikan kesulitan, Tuhan berikan satu ujian itu. Kenapa aku tuh susah mengampuni Tuhan, tapi kenapa aku harus mengampuni? Ingat saudara, ujian ini Tuhan berikan buat saya dan saudara.
Tujuannya satu, supaya saya dan saudara lebih banyak berbuah buat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sedang diberikan Tuhan ujian, dulu gak bisa mengampuni tapi diperhadapkan orang yang harus kita mengampuni. Situasi di mana mungkin itu sulit banget untuk bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, untuk percaya penuh sama Tuhan. Tuhan benturkan itu dengan situasi yang kayaknya susah Tuhan kalau aku harus percaya sama Tuhan. Kayaknya susah Tuhan kalau lihat situasi seperti ini, kayaknya susah Tuhan. Gak bisa, tapi Tuhan izinkan itu. Dan Tuhan didik kita untuk lebih percaya sama Tuhan, untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi. Berarti ada tujuan Tuhan saudara. Dari ujian itu supaya hidup saya dan saudara berbuah banyak. Buat kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara bertanya-tanya, masa aku hidupku berbuah? Saudara, jangan main-main sama Tuhan. Saudara jangan main-main sama Roh Kudus. Mungkin kita gak pernah merasa bahwa kita berbuah. Tapi berapa banyak dari keluarga-keluarga di sekeliling kita yang terberkati dengan keberadaan keluarga kita. Berapa banyak kita yang ada di sekolah, teman-teman sekolah kita mengalami yang namanya sukacita, diberkati dengan mungkin perkataan kita. Itulah buah-buah yang Tuhan mau. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Gembala di tempat ini juga pasti mengarahkan saudara untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berbuah dan terus berbuah. Jadi Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena Tuhan peringatkan, Tuhan sudah ngomong dan Tuhan jamin, kamu gak akan bisa buat apa-apa tanpa aku. Jangan sampai saudara, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Minum, melekat, supaya apa? Kita dibersihkan dan hidup kita lebih berbuah buat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir saudara, menguatkan dan meneguhkan hati. Kita belajar dari kisah yang namanya Ayub. Tahu ya Ayub Bapak Ibu Saudara? Ada yang di sini pernah mengalami situasi seperti Ayub? Jangan ya. Kayaknya itu cukup berat buat kita orang manusia biasa. Saya juga berpikir ini orang model apa ya Ayub ini gitu ya. Dia bisa begitu kuatnya mengalami tantangan hidup. Tapi di sini kita belajar bersama-sama bahwa Ayub itu menguatkan dan meneguhkan hati. Katakan menguatkan dan meneguhkan hati. Ayub tidak menjauh dari Tuhan yang pertama. Yang kedua, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dalam situasi hidupnya. Tahu kisah Ayub saudara ya? Ayub seperti apa kesulitan hidupnya? Kita nggak ada apa-apanya. Kalau Ayub boleh ngomong sorry, permasalahanmu belum ada apa-apanya sama permasalahanku. Kalau Ayub bisa menyombongkan dirinya gitu ya. Sedikit menyinggung Ayub saudara, diawali dari yang namanya apa? Anaknya mati semua, 10-10-nya ya. Saya melihat aja berita di TikTok atau di Instagram begitu, ketika saya lihat berita kematian sudah makdek gitu ya rasanya ya. Itu baru satu. Ini 10-10-nya di hari yang sama Ayub mengalami yang namanya kehilangan orang yang dikasihinya. 10 anaknya. Belum sampai situ, kekayaannya sudah ada yang dirampok, ada yang tersambar petir, ada yang terbakar, hilang semua habis. Tidak sampai situ lagi, apalagi sahabat-sahabatnya pun juga menyalahkan. Ada yang menguatkan tapi endingnya juga menyalahkan. Ada juga yang terakhir istrinya yang paling dia mungkin bilang sebagai penolong yang setia. Tuhan izinkan juga melihat model istri yang nyata. Yang ternyata istrinya bilang kutuki saja Tuhanmu. Belum sampai di situ, sampai akhirnya dia kena sakit yang namanya sakit parah. Dia harus garuk itu badannya dengan pecahan kaca dan dia harus duduk di atas abu supaya itu bisa mengurangi. Ada situasi hidup yang seperti ini saudara. Yang pernah saudara alami, yang sudah pernah saudara lihat di masa sekarang, saya rasa enggak ada. Dan ternyata di situasi itu, Ayub tidak menjauh dari Tuhan. Yang kedua, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, kita mau melihat di dalam Ayub pasal yang ke-23, bahwa Ayub tidak menyalahkan kondisi sekitarnya. Ayub menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ayub pasal yang ke-23, mari kita buka Ayub pasal yang ke-23. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Kakiku tetap mengikut jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub di tempat ini, di situasi ini dia nggak nyalakan Tuhan. Dia tidak menjauh dari Tuhan, bahkan menyalahkan kondisi sekitarnya. Bahkan Ayub menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saudara, hidup Ayub luar biasa. Perhatikan sini saudara, betapa luar biasanya iman Ayub. Percaya Ayub kepada Tuhan itu membuat Tuhan itu bisa menyombongkan diri Ayub di hadapan iblis. Betapa luar biasanya hidup Ayub. Dia bilang, iblis waktu itu bilang bahwa ya dia takut sama Tuhan, dia saleh karena dia diberkati Tuhan. Oh lihat aja, sok mangga, ibaratnya Tuhan ngomong uji dia. Benar, dari setiap uji dan uji dia lolos, dia tetap percaya Tuhan, dia tetap tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan kondisinya. Apa yang Tuhan katakan sama iblis? Lihat, itu hambaku yang taat dan saleh. Bukan karena dia diberkati Tuhan, bukan karena dia hidupnya baik, tapi dia orang yang dapat aku percaya. Saudara, betapa luar biasanya kalau hidup kita sebagai orang percaya. Sampai Tuhan Yesus pun bilang, ini loh hambaku yang aku percaya. Ini loh anakku yang dapat aku percaya. Amin. Kuat dan teguhkan hati saudara. Kuat dan teguhkan hati saya di hadapan Tuhan. Karena itu luar biasa buat Tuhan. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya mau loh Tuhan gitu. Kalau saya bisa dipamerkan. Tapi ingat prosesnya enggak gampang. Tuhan uji. Tuhan berikan satu ujian. Untuk bisa membuat hati Ayub melekat sama Tuhan. Sampai nanti saatnya ketika kita tahan uji, kita kuat dan teguh. Tuhan bilang ini loh hambaku, anakku yang setia dan taat. Yang mengasihi aku. Tangkap itu saudara. Kehilangan segala sesuatu yang dimiliki Ayub tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi sekitar, namun dia tetap fokus dan taat kepada Tuhan. Sehingga membuat Ayub menjadi pribadi yang dapat dipercaya Tuhan. Allah tidak meragukan kehidupan Ayub, bahkan di depan iblis Allah menunjukkan bahwa Ayub itu saleh, takut akan Tuhan dan hidup jujur. Bukan semata-mata karena berkat jasmani yang dia miliki, namun karena apa saudara? Kemurnian hati dan ketaatannya sama Tuhan. Ujian itu menghasilkan yang namanya kemurnian hati. Dan setiap ujian katakan di Ayub bahwa aku akan muncul seperti emas. Dan itu yang Tuhan mau. Jemaat Tuhan di tempat itu kita kerjakan bareng-bareng. Ujian boleh berat, situasi boleh sulit, boleh terjepit. Tapi kita akan timbul seperti emas. Di hadapan Tuhan kita punya yang namanya mental takut akan Tuhan. Kita punya mental mengasihi Tuhan, kesalehan di hadapan Tuhan. Dan itu harus dibangun di jemaat di tempat ini buat saya dan saudara. Sehingga Tuhan mampu mengatakan bahwa Tuhan bisa percaya. Oh ini aku percaya kepada hambaku yang ini. Untuk mengerjakan bagianku. Next. Jangan pernah, ini ada kata seperti ini saudara. Jangan pernah menyerah mempercayai Tuhan. Di tengah berbagai hambatan dan tantangan hidup. Jangan pernah menyerah mempercayai Tuhan di tengah berbagai hambatan dan tantangan hidup. Jangan saudara, jangan capek percaya sama Tuhan. Jangan menyerah percaya sama Tuhan. Kesimpulan hari ini ada 3 hal. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan. 3 hal saudara yang kita mau simpulkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau melihat kualitas kehidupan kita. Baik kesungguhan hati kita, kualitas iman kita dan kemurnian hati kita sebelum rencana dan janji Tuhan digenapi atas kita. Tuhan mau lihat kesungguhanmu, Tuhan mau lihat kerelaanmu, kualitas imanmu sebelum rencana Tuhan digenapi. Yang kedua, Tuhan mau kita tetap tinggal melekat di dalam Tuhan dan memiliki hati yang rela untuk dibersihkan sehingga dapat berbuah lebih banyak bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau agar kita menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya.
dalam segala kondisi kehidupan, kita tetap hidup dalam kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kualitas kehidupan yang Tuhan mau. Amin saudara. Amin. Mari bersama-sama datang sama Tuhan hari ini. Situasi sulit boleh ada, kondisi kehidupan boleh sulit. Kita sama-sama mengalami, mungkin kita mengalami sakit penyakit. Tapi 3 hal ini yang Tuhan mau ajarkan sama kita hari ini saudara. Miliki waktu berdoa dan menyembah. Ambil sikap hidup berdoa dan menyembah Tuhan. Yang kedua, kita mau menjadi pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Yang mau terus percaya sama Tuhan. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita menguatkan dan meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Intinya wis pokoknya aku mantep pol wis karo Tuhan Yesus. Pokoknya aku mantep pol ikut Yesus. Apapun yang ku alami aku mau percaya dan mengikut Yesus. Amin. Mari kita datang sama Tuhan meresponi firman Tuhan hari ini. Bawa hatimu saudara di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan melihat situasi apapun yang kita alami. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Kami menjalani hidup ini. Melainkan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami boleh melewati masa sulit kami. Masa-masa terjepit kami Tuhan. Karena mau Tuhan hidup kami dapat dipercaya oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari datang dengan segenap hatimu. Dengan kerendahan hatimu. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku Yesus Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa. Mari katakan dengan hatimu, Yesus, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopang. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari berseru di hadapan Tuhan. Oh, ku datang. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari bersama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pujikan lagu ini dengan segenap hatimu dan katakan hati ke hati. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, kami dapat jalani kehidupan ini Tuhan. Oh, tanpa Tuhan yang bisa mengku, ku tak mampu sendiri. Mari katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Yesus Tuhan, yang menolong. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari dengan segenap hati katakan, ku pandang wajah-Mu. Pertolongan kami datang hanya dari-Mu Yesus. Oh, pegang tangan kami, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Mari datang di hadapan Tuhan saudara. Pribadi lepas pribadi berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bahwa hanya daripada Tuhanlah datang pertolongan kita saudara. Tuhan mau pagi hari ini hidup saya dan saudara benar-benar memiliki waktu berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita saudara. Di setiap situasi hidupmu saat ini Tuhan tahu saudara. Tuhan mengerti hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Mari datang sama Tuhan. Mari datang dengan segenap hatimu. Masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah janjikan. Kesembuhan yang daripada Tuhan sudah janjikan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan janjikan buat hidup saya dan saudara. Mari bersama datang di hadapan Tuhan. Oh, pandang wajah-Mu Tuhan. Saya beri waktu saudara boleh berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Yesus, lihat hati kami. Yesus, dengar seruan doa kami. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Yesus pegangku, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus, pegang tangan kami. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggal. Kembalikan kepada hamba-Nya. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan untukku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu. Oh Tuhan, dan Engkau memakai terus Tuhan hamba-Mu Tuhan.
Pak Dimas Liku Putra Tuhan, menjadi berkat dimanapun Engkau utus hamba-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan sertai bahkan keluarga, istrinya, Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akan akhiri ibadah kita dengan naikkan syukur kepada Tuhan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala katakan segala kemuliaan, oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala benar Tuhan. Yes, haleluya. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriahnya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus serta Roh Kudus akan mengurapi dan menyertai engkau. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.